benua Asia, benua Afrika, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Eropa, benua Australia, lalu ada benua Antartika. Jadi, di mana letak Oseania? Mari kita bahas apa itu Oseania. Secara geografis, Oseania terletak di Samudra Pasifik, di antara Asia dan Amerika, berbatasan langsung dengan Asia Tenggara, dengan Samudra Pasifik, Samudra Selatan, dan berbatasan langsung dengan Mikronesia dan beberapa bagian Asia. Letaknya yang strategis ini bikin Oseania jadi wilayah yang penting, juga secara politik dan ekonomi. Oseania memiliki 14 negara merdeka dan 8 negara dependensi, di mana Australia dan Selandia Baru menjadi negara yang paling maju di antara negara-negara lain yang berada di Oseania. Iklim di Oseania umumnya tropis dan subtropis, tergantung wilayahnya. Misalnya Australia bagian tengah yang cenderung kering, dengan bentang lahan gurun. Lalu pulau-pulau kecil seperti Fiji dan Samoa memiliki iklim tropis yang cukup lembab. Sedangkan Selandia Baru cenderung memiliki iklim sejuk dan basah. Keanekaragaman hayatinya juga luar biasa, terutama di Australia. Kita bisa nemuin hewan unik kayak kanguru, koala, dan platypus yang hanya ada di Australia saja loh. Oseania itu dikenal sebagai wilayah yang kaya budaya dan suku bangsa. Tapi, tahu nggak sih, sekarang jumlah warga asing atau pendatang di kawasan ini makin bertambah banyak, terutama di negara Australia dan Selandia Baru. Mereka datang untuk bekerja, sekolah, bahkan menetap secara permanen. Tapi, meskipun jumlah penduduk pendatang makin besar, penduduk asli seperti suku Aborigin di Australia dan suku Maori di Selandia Baru tetap ada dan terus melestarikan kebudayaan mereka yang khas dan mendalam. Suku Aborigin dikenal dengan tarian tradisional yang menceritakan kisah leluhur dan alam. Sering diiringi alat musik di gerindo, gerakannya meneri hewan seperti kanguru dan burung. Lalu ada suku Maori yang terkenal dengan tarian haka, yang penuh semangat dan biasanya dibawakan dalam upacara atau sambutan. Mereka juga memiliki tato yang khas, yaitu tamoko. Tamoko ini memiliki makna yang dalam dan dianggap sebagai simbol identitas, status sosial, garis keturunan, dan perjalanan hidup seseorang. Dulu, tamoko dibuat dengan cara tradisional, menggunakan alat seperti pahat kecil, namun bukan jarum, sehingga hasilnya lebih menyerupai ukiran di kulit daripada tato modern. Lalu ada tari hula, tarian tradisional yang berasal dari Hawaii, yang sangat terkenal di seluruh dunia.
Tarian ini bukan hanya hiburan, tapi juga sarana untuk menyampaikan cerita, sejarah, dan budaya leluhur Hawaii. Berbicara tentang ekonomi, Oceania juga nggak kalah menarik. Australia jadi negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini. Mereka memiliki banyak sumber daya alam dari sektor pertambangan, pertanian, dan jasa, jadi andalan utama Australia. Kalau Selandia Baru lebih dikenal dengan sektor pertanian, peternakan, dan tentu saja pariwisata. Banyak banget wisatawan yang datang hanya untuk melihat pemandangan alam yang super indah mulai dari pegunungan, danau, hingga padang rumput yang luas. Untuk negara-negara kecil di Pasifik, kayak Kiribati, Tuvalu, dan lainnya, ekonominya lebih bergantung dengan pariwisata, perikanan, dan juga bantuan dari luar negeri. Karena sumber daya mereka terbatas, mereka biasanya fokus ke sektor yang memang sesuai dengan kondisi alamnya. Walau kelihatan tenang dan eksotis, Oceania juga memiliki tantangan besar loh. Pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim jadi ancaman serius. Dengan naiknya permukaan laut bisa bikin pulau-pulau kecil tenggelam. Ini bahaya banget untuk negara-negara kepulauan yang daratannya rendah. Selain itu juga, fenomena El Nino menjadi tantangan yang berdampak langsung oleh negara-negara yang berada di Oceania, khususnya Australia, Papua Nugini, Fiji, dan wilayah Pasifik lainnya. Kedua, karena letaknya yang terpencar dan jauh-jauh, Oceania mengalami isolasi geografis, di mana ini bikin akses transportasi dan perdagangan jadi lebih susah dan mahal. Ketiga, banyak negara kecil di Oceania masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Mereka harus pintar-pintar mengelola apa yang mereka punya dan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk terus berkembang. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Oceania. Kawasan ini memang terlihat kecil di peta, tapi memiliki keanekaragaman budaya, alam, dan tantangan yang luar biasa. Semoga teman-teman bisa dapat gambaran umumnya ya. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, yuk langsung komen di bawah. Thanks for watching, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.